Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Intan Salsabila, yang kedua Ade Fitra, dan yang ketiga Atika Hafiza Najla. Di sini kami akan membahas terkait manajemen perpajakan atas pengelolaan PPN dan PPNBM. Dalam manajemen pengelolaan PPN itu terbagi atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu manajemen pengelolaan PPN pada saat pendirian perusahaan. Yang kedua, manajemen pengelolaan PPN pada tahap pelaksanaan kinerja. Dan yang ketiga, manajemen PPN pada saat pembubaran perusahaan. Saya akan membahas terkait manajemen PPN pada saat pendirian perusahaan. Hal yang perlu di-manage pada saat pendirian perusahaan, yaitu yang pertama waktu pelaporan kegiatan usaha untuk dikukuhkannya sebagai PKP. Walaupun peraturan perpajakan itu tidak mensyaratkan kapan waktu seharusnya untuk mengukuhkan diri sebagai PKP, namun jika terjadi keterlambatan pengukuhan PKP itu akan menyebabkan kerugian dan pemborosan. Hal ini dikarenakan yang pertama tercantum pada pasal 9 ayat 8 huruf A Undang-Undang PPN. Di sini dijelaskan jika terjadinya keterlambatan waktu pengukuhan PKP, maka seluruh pajak masukan yang faktur pajaknya diterbitkan pada tanggal sebelum pengukuhan PKP itu tidak dapat dikreditkan. Dan yang kedua, tercantum pada pasal 13 ayat 1 huruf E jungto pasal 13 ayat 2 KUP. Di sini dijelaskan bahwa dengan adanya keterlambatan waktu pengukuhan PKP, maka ada kemungkinan bahwa KPP akan melakukan pengukuhan secara jabatan. Hal yang di-manage kedua yaitu tempat atau lokasi kantor pelaksanaan pajak atau KPP yang dipilih untuk dilaporkan sebagai tempat pengukuhan PKP dalam hal perusahaan itu memiliki satu atau lebih kantor cabang. Untuk memutuskan tempat atau lokasi KPP, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada pasal 15 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2012, bahwa pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak harus dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pengusaha kena pajak itu dikukuhkan. Oleh karena itu, KPP yang kita pilih yaitu KPP yang bertempat kedudukan di mana perusahaan itu melakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang ketiga, kepastian barang atau jasa yang akan dihasilkan itu merupakan BKP, JKP yang terutang PPN atau tidak terutang PPN atau termasuk BKP atau JKP yang penyerahannya mendapat pembebasan PPN. Barang dan jasa itu terbagi atas dua, yaitu barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan barang dan jasa yang kena pajak atau yang kita sering sebut dengan BKP atau JKP. BKP dan JKP ini juga terbagi atas 5 yang dapat dilihat pada slide. Untuk memastikan barang atau jasa termasuk ke dalam BKP atau JKP mana, itu kepastiannya itu bersifat krusial. Karena yang pertama, jika sejak awal kegiatan usaha dapat dipastikan tidak termasuk BKP atau JKP, maka perusahaan tidak perlu mengukuhkan dirinya sebagai PKP. Perusahaan dapat berusaha mengendalikan pajak masukan atas perolehan barang atau jasa untuk kegiatan produksinya. Yang kedua, jika sejak awal kegiatan usaha dapat dipastikan termasuk BKP atau JKP yang penyerahannya mendapat pembebasan PPN, maka perusahaan harus mengukuhkan dirinya sebagai PKP. Namun, dengan catatan atas pajak masukan keseluruhan itu tidak dapat dikreditkan. Dan yang ketiga, jika sejak awal perusahaan ragu apakah produknya termasuk BKP, JKP mana, maka sejak awal perusahaan menegaskan dengan surat ke Dewan Jenderal Pajak agar punya kepastian hukum atas PPN yang dihasilkan. Dan yang keempat, hal lain untuk efisiensi PPN. Yang pertama itu ada pemusatan tempat pelaporan PPN atau PPNBM. Jika PKP yang baru berdiri ataupun yang sudah beberapa waktu menjalani kegiatan usaha, jika memiliki beberapa cabang yang melakukan penyerahan BKP atau JKP,
maka PKP tersebut dapat melakukan permohonan untuk memilih satu atau lebih tempat sebagai tempat pelaporan PPN, atau yang disebut juga dengan pemusatan PPN. Pemusatan PPN ini memiliki manfaat. Yang pertama, yaitu memudahkan PKP dalam memenuhi kewajiban administrasi, mulai dari penerbitan faktur pajak hingga pelaporan SPT masa PPN-nya. Yang kedua, biaya administrasi dan pelaporan kewajiban PPN menjadi lebih efisien. Hal ini dikarenakan tidak perlu dilakukan di seluruh cabang lagi. Dan yang ketiga, dapat meminimalisir kesalahan, baik kesalahan perhitungan, pengisian, maupun kesalahan pelaporan SPT masa PPN. Dan yang keempat, memudahkan koordinasi dengan bagian akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan ekualisasi dan kontrol antara kewajiban PPN dengan objek-objek PPN yang dilaporkan di laporan keuangan. Ketika pengusaha itu sudah memilih tempat pemusatan, PKP yang dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala KPP setempat. Walaupun di sini istilah yang dipakai adalah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, namun pemberitahuan ini lebih bersifat permohonan yang memerlukan persetujuan, di mana pemberitahuan secara tertulis itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Yang kedua, memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. Dan yang ketiga, harus dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan itu diselenggarakan terpusat pada tempat PPN terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan. Jadi, pemusatan tempat PPN ini akan disetujui jika memenuhi 3 persyaratan ini. Yang kedua, yaitu batasan hanya pajak masukan atas barang modal saja yang dapat dikreditkan sebelum perusahaan mulai berproduksi. Pada pasal 9 ayat 2A dan ayat 8 huruf C Undang-Undang PPN itu mengatur bahwa bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan impor barang modal itu dapat dikreditkan. Pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP tersebut berproduksi. Dengan batasan hanya pajak masukan yang berasal dari perolehan barang modal saja yang dapat dikreditkan, maka sebelum perusahaan didirikan itu harus dibuat perencanaan yang matang mengenai waktu kapan dimulainya untuk berproduksi. Secara perpajakan, waktu dimulainya berproduksi itu ketika PKP mulai melakukan yang pertama penyerahan BKP, lalu penyerahan JKP, ekspor BKP, dan ekspor JKP. Yang ketiga, ada pertimbangan untuk meminta restitusi atau tidak atas kelebihan pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum dimulainya berproduksi. Pada Undang-Undang PPN itu memperbolehkan PKP untuk meminta pengembalian kelebihan pajak masukan atau barang modal yang dikreditkan. Namun dalam hal itu harus memperhatikan dengan cermat pertimbangan-pertimbangan, karena yang pertama permohonan restitusi akan ditindaklanjuti dengan pemeriksa pajak. Yang kedua, DJP akan menerbitkan ketetapan pajak paling lambat 12 bulan sejak permohonan. Yang ketiga, pertimbangan kemungkinan adanya kegagalan ketika PKP mendapatkan restitusi. Dan yang keempat, pertimbangan kebutuhan cash flow. Yang keempat adalah memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN atas perolehan atau impor barang modal. Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2001 yang telah diubah menjadi PP nomor 31 tahun 2007, barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, itu tidak termasuk suku cadang termasuk dalam jenis BKP tertentu, bersifat strategis yang impor, dan penyerahannya itu mendapatkan pembebasan PPN. Yang kelima, yaitu memilih jenis kendaraan tertentu.
Pada pasal 9 ayat 8 huruf C Undang-Undang PPN menyatakan bahwa pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan untuk disewakan. Jadi, maksudnya yaitu pada saat perusahaan sudah memulai produksi dan berencana untuk pengadaan kendaraan, maka agar pajak masukan atas perolehan kendaraan itu dapat dikreditkan, PKP harus menghindari pemilihan kendaraan jenis sedan dan station wagon ini. Dan yang keenam, yaitu pertimbangan ditetapkan menjadi pengusaha kawasan berikat. Dengan ditetapkannya perusahaan sebagai pengusaha kawasan berikat, maka atas penyerahan BKP atau JKP akan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atas pemasukan-pemasukan tertentu. Yang kedua, penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, PPN, dan PPNBM tidak dipungut PPh pasal 22 impor, karena diberikan atas pemasukan barang dari kawasan bebas ke kawasan berikat. Dan yang ketiga, barang yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut adalah barang yang bukan untuk dikonsumsi di kawasan berikat seperti makanan, minuman, BBM, dan pelumas. Selanjutnya, manajemen PPN pada saat pelaksanaan kinerja akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, penjelasan berikutnya adalah manajemen PPN saat pelaksanaan kegiatan usaha, dan yang akan dibahas kali ini adalah pengendalian atas pajak keluaran. Pengendalian atas pajak keluaran. PKP atau pengusaha kena pajak harus memastikan bahwa semua objek PPN yang PPN harus dipungut oleh PKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PPN telah dipenuhi dan tidak ada yang terlewati. Kelalaian memungut PPN atau suatu objek PPN akan merugikan perusahaan. Setidak-tidaknya, perusahaan dapat terkena sanksi administrasi pasal 13 ayat 2 KUP sebesar 2% per bulan, maksimum sanksi untuk 24 bulan, dan sanksi denda pasal 14 ayat 4 KUP sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak PPN, pajak bertambahan nilai. Kemudian, objek PPN yang dijelaskan berdasarkan pasal 4 ayat 11 jungto pasal 16C dan 16D Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan BKP dan JKP meliputi penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, kemudian ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, ekspor JKP oleh PKP, dan penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian berikutnya, yang kedua, perolehan BKP dan JKP meliputi impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pasal 16C Undang-Undang PPN juga menjelaskan PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan pasal 16D Undang-Undang PPN menjelaskan PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Lalu, yang perlu diperhatikan oleh PKP adalah terkait pengendalian atas pajak keluaran adalah tiga hal ini. Impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Karena walaupun tidak terkait dengan pajak keluaran, namun pemberitahuan impor barang atau PIB dan PPN impor tetap harus disetor sendiri oleh PKP yang melakukan impor. Selain itu, BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut harus disetorkan PPN-nya ke kas negara. PPN atas pemanfaatan BKP dan atau JKP tersebut dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Kelalaian menyetorkan PPN tersebut, selain ditagihkan pokok pajaknya, juga dikenakan sanksi administrasi pasal 13 ayat 2 dan pasal 14 ayat 4 KUP. PPN yang disetor tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Kemudian, yang perlu diperhatikan oleh PKP terhadap pengendalian atas pajak keluaran adalah objek PPN yang dilakukan atas pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Pemakaian sendiri itu adalah pemakaian untuk kepentingan PKP yang bersangkutan,
pengurus atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma itu adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Pemakaian sendiri ini terbagi atas dua, yakni pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif dan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif. Contoh tujuan pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif itu adalah seperti misalnya suatu pabrikan minuman ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan dan para tamu. Kemudian pemakaian sendiri untuk tujuan produktif itu terbagi atas dua. Yang pertama, tujuan produktif. Pemakaian tujuan produktif untuk yang digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya, seperti misalkan suatu pabrikan truk mempergunakan sendiri truk yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut suku cadang. Yang kedua, itu adalah pemakaian sendiri yang bertujuan produktif yang digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Contohnya adalah seperti misalnya pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit sebagai bahan pembakaran boiler dalam proses pabrikasi. Yang perlu diperhatikan adalah pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri yang sifatnya konsumtif merupakan objek PPN yang harus dipungut PPN-nya. Kelalaian memungut PPN atas hal ini, selain akan ditagihkan pokok pajaknya, juga akan dikenakan sanksi administrasi pasal 13 ayat 2 KUP dan pasal 14 ayat 4 KUP. Kemudian, hal yang juga perlu diperhatikan oleh PKP adalah bahwa penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam daerah pabean. Dan keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jadi, jika terdapat penghasilan lain-lain di luar usaha, tetapi diperoleh perusahaan masih terkait dengan kegiatan usahanya, maka penghasilan tersebut masih memenuhi syarat sebagai objek PPN. Kemudian, materi berikutnya adalah mengenai pengendalian terhadap faktur pajak keluaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP terhadap faktur pajak ini ada 4, yaitu pembuatan faktur, pembetulan atau penggantian faktur, pembatalan faktur, dan waktu penerbitan dan pelaporan faktur. Untuk pembuatan faktur, pembetulan atau penggantian dan pembatalan, itu PKP dapat memperhatikan ketentuan faktur pajak yang diatur dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN Jungto Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24 PJ 2012 tentang bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 8 Tahun 2013. Hal yang penting untuk diperhatikan bagi PKP adalah waktu penerbitan dan pelaporan faktur. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, faktur pajak atas penjualan yang dibuat terlalu cepat dibandingkan dengan pelunasan atas tagihan penjualan akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan cash flow. Misalnya seperti ini, PPN terutang, kita ketahui bahwa PPN itu terutang pada saat dilakukan penyerahan BKP dan atau JKP, kecuali adanya penerimaan uang muka yang mendahului penyerahan BKP dan atau JKP. Faktur pajak harus diterbitkan pada saat terjadinya penyerahan BKP dan atau JKP atau pada saat diterimanya uang muka penjualan. Penerbitan faktur pajak keluaran pada suatu masa pajak mengharuskan PKP penerbit faktur pajak untuk menyetorkan kekurangan PPN akibat penerbitan faktur pajak tersebut paling lambat sebelum dilaporkannya SPT masa PPN di akhir bulan berikutnya. Kewajiban untuk menyetorkan PPN atas faktur pajak yang diterbitkan di akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT masa PPN dapat memboroskan cash flow perusahaan jika perusahaan pembeli atau penerima BKP atau JKP sangat lambat dalam melakukan pembayaran atas tagihan penjualan atau penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya sudah harus terlebih dahulu disetor oleh perusahaan yang melakukan penjualan atau penyerahan BKP atau JKP.
Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan sebaiknya memperlakukan pembeli atau penerima BKP atau JKP yang pembayarannya lebih dari 1 bulan dengan cara, pertama, bisa dengan cara mewajibkan pembeli atau penerima BKP atau JKP menyetorkan uang muka setidak-tidaknya sejumlah PPN yang akan disetorkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu mengorbankan cash flow-nya untuk membayarkan terlebih dahulu PPN atas tagihan yang belum dilunasi oleh pembeli tersebut. Atau, jika pembeli tersebut tidak bersedia menyetorkan uang muka, maka perusahaan dapat melakukan penyerahan BKP atau JKP dan menerbitkan faktur pajak pada saat penyerahan di awal bulan. Sehingga diharapkan dalam jangka waktu 2 bulan ke depan, pembeli tersebut sudah melunasi tagihan perusahaan dan perusahaan tidak perlu mengorbankan cash flow-nya untuk membayarkan terlebih dahulu PPN yang terhutang. Kemudian, hal kedua yang perlu diperhatikan terkait dengan waktu penerbitan dan pelaporan faktur adalah faktur pajak yang dibuat terlambat itu akan digunakan sanksi administrasi. Keterlambatan menerbitkan faktur pajak dari waktu yang seharusnya akan dikenakan sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 KUP. Bahkan jika keterlambatannya melebihi batas waktu 3 bulan dari waktu seharusnya dibuat faktur pajak, maka PKP yang bersangkutan dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya mempunyai pengendalian yang memadai agar tidak ada faktur pajak yang terlambat diterbitkan, sehingga perusahaan terhindar dari sanksi administrasi yang tidak perlu. Penjelasan berikutnya mengenai pengendalian terhadap pajak masukan yang akan dijelaskan oleh Atika. Baiklah, saya Atika Hafizah Najla ingin menyampaikan mengenai pengendalian pajak masukan. Sebelumnya terima kasih kepada Ade Fitra. Nah, untuk pajak masukan ini yang harus diperhatikan adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 9 ayat 8 dalam Undang PPN, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa pengkreditan pajak masukan sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 2 itu tidak diberlakukan bagi pengeluaran untuk yang pertama itu ada perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua ada perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga ada perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Untuk poin yang keempat adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya adalah dihapus, dan yang keenam adalah perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau dapat juga dilihat pada ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketujuh adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah dinyatakan dalam pasal 13 ayat 6. Sedangkan untuk poin yang ke-8 adalah perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Dan untuk yang ke-9 ada perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya itu tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk poin yang terakhir, pada pengeluaran yang tidak diberlakukan tersebut adalah perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana yang telah dinyatakan atau dimaksud pada ayat 2A. Selain itu, pada pasal 9 ayat 8 huruf B Undang-Undang PPN itu memiliki artian yang berlawanan, yang mana secara berlawan itu dapat diartikan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, dengan menyikapi hal ini, maka perusahaan harus bisa memilah agar tidak terjadi suatu pajak masukan yang seharusnya bisa dikreditkan, tetapi tidak dikreditkan oleh perusahaan dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, pada pasal 9 ayat 8 huruf F Undang-Undang PPN
Juga secara berlawanan dapat diartikan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang faktur pajaknya memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat 5 atau juga dapat dilihat pada ayat 9 Undang-Undang PPN. Dan untuk itu, maka pihak perusahaan harus selalu mengecek fisik dari faktur pajak yang diterimanya. Hal itu bertujuan untuk memenuhi kedua persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat 5 atau dapat juga dilihat pada ayat 9 Undang-Undang PPN. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen PPN pada saat pembubaran perusahaan. Nah, untuk terkait dengan pembubaran perusahaan, hal yang harus diperhatikan dalam perusahaan adalah ketentuan pasal 1A ayat 1 huruf E Undang-Undang PPN yang menyatakan bahwa dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah barang kena pajak berupa persediaan dan atau aset yang menurut tujuan semulanya itu tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Jika pada saat pembubaran perusahaan masih ada tersisa barang atau bahan baku yang telah rusak dan itu menjadi kerugian perusahaan, maka pajak masukan atas perolehan barang atau bahan baku yang telah rusak tersebut dapat dikreditkan. Demikian juga dengan adanya piutang yang tak tertagih. Hingga saat pembubaran perusahaan itu terjadi, maka piutang tak tertagih tersebut membuat pembatalan atas faktur pajak keluaran yang PPN-nya sudah disetorkan oleh perusahaan. Itu dapat dilihat atau dimaksud juga pada PP nomor 1 tahun 2012. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.